sahabat semua, berkenaan dengan World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia yang nantinya jatuh pada tanggal 29 September 2020, maka saya Dr. Dini Diwayani, dokter umum di RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid, akan memandu Anda dalam membahas tentang seputar penyakit jantung dan fasilitas pemeriksaan serta pengobatan jantung di RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid. Nanti kita juga akan tanya-tanya dengan seorang narasumber, yaitu ahli jantung dan pembuluh darah yang praktik di RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid. Semoga nanti bahasannya menarik untuk disimak ya. Mari langsung kita temui beliau. Nah, kita sekarang sudah berada di gedung A lantai 3, yaitu di Poli Jantung RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid, Kota Bekasi. Yuk kita temui Dr. Fahmi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dokter Dini. Belum pulang ya dok ya? Iya belum, tadi habis poli dan ini lihat-lihat evaluasi video echo tadi yang dijelaskan. Oh, ada apa nih? Dok. Ini dok berkenaan dengan Hari Jantung Sedunia dok. Nanti kan tanggal 29 September. Oh 29 September ya? Iya bulan dok. Ini ya? Oke. Nah ini kita ingin ada bincang-bincang sedikit, boleh dok, mengenai seputar penyakit jantung. Oke. Boleh silakan dokter perkenalkan diri dulu dok. Oke baik, saya buka masker ya, boleh, karena boleh. sambil bicara. Oke. Jadi nama saya Dr. Fahmi Ahmad Muslim, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi dinas di SMF Jantung di RSUD Kota Bekasi bersama dengan 4 dokter totalnya yang ada di sini. Ada Dr. Bambang Purcahyo sebagai kepala SMF, ada Dr. Nurul dan juga Dr. Kabul sebagai tim yang ada di SMF Jantung di RSUD Kota Bekasi. Dok, ini ya. Dok, untuk yang pertama nih dok, saya ada pertanyaan. Bagaimana sih dok kondisi penyakit jantung itu pada masa era pandemi sekarang dok? Mungkin ada perbedaan dari sebelum pandemi, apakah meningkat atau menurun atau bagaimana dokter? Ya, memang pada saat diumumkan pandemi ya, pada di bulan Maret tahun 2020, itu mulai kerasa kunjungan pasien itu baik di poli ya maupun di kasus-kasus rawat inap itu menurun tuh Din. Ya kurang lebih sampai di atas 50% dari kunjungan sebelum terjadi pandemi ya. Tapi dalam 2 bulan terakhir ya, di mana dari sisi pemerintahan pusat, pemerintahan Kota Bekasi di daerah dan juga dari sisi rumah sakit ya sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi bagaimana pendaftaran pasien secara online, terusnya pengaturan tempat duduk, terusnya juga dari sisi tenaga medis ya menggunakan alat pelindung diri yang memadai, itu kunjungan tuh sudah mulai meningkat ya. Jadi kepercayaan atau dari sisi rumah sakit juga kesiapan untuk menerima pasiennya juga sudah lebih siap, sehingga kunjungan ya hampir mendekati normal sebelum terjadi pandemi. Kalau untuk angka kesakitan dan angka kematiannya itu sendiri bagaimana dok? Apakah mungkin ada perbedaan setelah pandemi ini dari sebelumnya mungkin dok? Ya, jadi memang kalau di data di tahun 2018 gitu, jadi penyakit jantung dan pembuluh darah ini masuk dalam grup penyakit tidak menular, ya atau non-communicable disease. Dan data dari WHO, penyakit tidak menular itu menyumbangkan di atas 50% penyebab kematian di seluruh dunia. Oke dok. Ya, dari 52% itu disumbangkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah itu hampir di atas 30%. Ya, jadi cukup besar gitu ya. Penyakit jantung pembuluh darah menyumbangkan angka kematian maupun angka kesakitan, termasuk juga data di nasional. Ya, data nasional di tahun 2018 itu penyakit jantung dan pembuluh darah itu menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia gitu ya, setelah penyakit stroke. Walaupun di nomor 2, tapi ternyata ini dari sisi pembiayaan itu menempati angka yang pertama. Ya, hampir di atas 10 triliun dalam 1 tahun di tahun 2018. Ya, oleh karena itu tentu hal ini menjadi perhatian juga bagi kita semua. Ya, bagaimana kita bisa melakukan tata laksana secara lebih awal penyakit-penyakit jantung, bagaimana juga bisa menerapkan pola hidup yang sehat sehingga tadi bisa menekan angka kesakitan, bisa menekan angka kematian, sehingga dari sisi pembiayaan pun bisa diturunkan seperti itu, karena itu menjadi beban negara juga itu bagi kita semua. Oke, berarti kalau untuk angka kesakitannya itu nomor 2 ya dok, tetapi untuk biaya angka yang kematiannya ya nomor 2. biaya yang dikeluarkan itu memang masih peringkat tinggi pertama ya, ya betul. dok.
Nah, tentunya di dalam kondisi pandemi ini yang perlu ditekankan juga gini, kalau kita lihat data mortalitas pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu ternyata komorbid penyakit jantung dan pembuluh darah itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Angka kematian pasien COVID itu meningkat. Jadi istilahnya gini, apabila ada pasien yang satu ada penyakit jantung, satu enggak, itu kasusnya lebih berat apabila pasien tersebut ada penyakit jantung. Dan kemungkinan resiko kematian juga akan lebih meningkat. Sehingga makanya tetap ditekankan walaupun dalam era pandemi seperti ini, bagaimana pasien-pasien yang sudah terdiagnosa sebagai menderita penyakit jantung dan pembuluh darah tetap harus kontrol secara rutin. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat 2, maupun tingkat yang lebih lanjut, seperti itu. Oke dok, kalau untuk keluhan-keluhannya sendiri dok mengenai penyakit jantung itu sebenarnya apa sih dok yang bikin kita itu harus datang ke dokter gitu dok? Karena kan mungkin orang-orang yang sebelumnya belum punya penyakit jantung ini kadang agak berpikir karena takut atau malah takut tertular banyak penyakit di rumah sakit begitu dok di masa pandemi ini. Itu kira-kira apa saja dok, keluhan-keluhan apa yang bikin kita itu harus ke dokter jantung? Ya, jadi pertama dari sisi keluhan sendiri itu yang paling harus menjadi perhatian adalah keluhan nyeri dada atau sesak nafas, gitu ya. Jadi harus diperhatikan ini apakah keluhan nyeri dada ini berhubungan dengan suatu aktivitas atau tidak. Apakah keluhan sesak nafas ini berhubungan dengan aktivitas apa enggak? Ya misalnya, oh dokter, saya kalau misalnya lagi aktivitas, mungkin dalam sebulan terakhir ini kalau habis nyapu-nyapu, atau habis sholat, atau habis mandi, kok gampang sesak ya? Kok gampang nyeri dada ya? Atau mungkin bisa juga disertai dengan keluhan berdebar-debar, ya, atau keluhan seperti keringat dingin, gitu ya. Itu menjadi suatu perhatian, aduh, ini jangan-jangan ada ke arah penyakit jantung dan pembuluh darah nih keluhannya, seperti itu. Karena tentunya hal ini membutuhkan pemeriksaan lanjutan, gitu. Termasuk juga hal yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah keluhan tadi, pusing, sakit kepala, ya, pada kasus-kasus pasien dengan hipertensi, ya, atau keluhan yang lainnya pada pasien-pasien diabetes itu seringkali keluhannya bukan nyeri dada tapi nyeri ulu hati atau rasa engap, ya. Malah ternyata penyakit pasien-pasien dengan penderita diabetes mellitus itu hampir 70% itu komplikasinya dengan penyakit jantung dan kardiovaskuler, sehingga itu juga menjadi perhatian untuk para pemirsa di rumah. Apabila saya udah punya penyakit diabetes nih, itu jangan lupa, itu wajib di screening tuh untuk pemeriksaan jantungnya, seperti itu. Berarti memang ada hubungannya ya dok, saling berhubungan antara penyakit jantung, penyakit diabetes itu memang yang satu merupakan komplikasi dari yang lainnya. Ya, betul. Ya, dok. Ya. Oke, kalau untuk pemeriksaan nanti kalau setelah sudah berobat itu dok, misalkan ada keluhan-keluhan tersebut, nah itu kira-kira pemeriksaan apa saja sih dok yang diperiksakan oleh dokter jantung untuk mendiagnosis ini tuh penyakit jantung atau bukan? Ya, jadi memang kalau keluhannya itu masih luas ya, seperti nyeri dada atau sesak nafas, itu kan macam-macam, bisa mulai dari organ jantung atau di luar jantung, gitu ya. Itulah makanya perlunya masyarakat ketika udah mulai ada keluhan seperti itu, apalagi dari sisi usia nih Dini ya, usianya udah di atas 50 tahun, atau yang perempuan udah mulai ada gejala menopause, ada keluhan nyeri dada, sesak, itu harus segera berobat ke dokter jantung. Nah, biasanya pemeriksaan awal yang kita lakukan itu tentunya anamnesa yang paling penting. Ya, kita gali itu dari sisi anamnesanya. Ya, kita gali tuh nyeri dadanya seperti apa, kapan munculnya, ada faktor risiko apa enggak. Kita ketahui ada 5 faktor risiko yang mempengaruhi penyakit jantung, ya, mulai dari ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada family history, dan yang paling penting adalah merokok dan juga dislipidemia. Gitu. Itu menjadi hal yang harus kita gali dalam profil pasien kunjungan pertama. Ya, anamnesa, terus profil pasiennya, tentu pemeriksaan standar seperti pemeriksaan tekanan darah dan juga rekam jantung. Ya, nanti dari situ kita bisa lihat nih, ini ada kecenderungan nggak sih ke arah penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, pemeriksaan khususnya di poli jantung di RSUD Kota Bekasi, kita alhamdulillah sudah fasilitasnya cukup lengkap. Ya, ini salah satunya adalah pemeriksaan ehokardiografi. Nah, ini bisa lihat di sini ya, salah satu gambar tadi pasien yang saya lakukan pemeriksaan echografi. Jadi di sini pertama untuk melihat dari sisi anatomi pasien. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana gambaran besar jantung, morfologi katup jantungnya, termasuk gerakan otot jantung. Ini kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat, bisa menilai ini kekuatan otot jantungnya seperti apa. Oh, ternyata ada masalah gangguan gerakan nih
ya di daerah anterior, di daerah septalnya atau di daerah inferior. Itu bisa kita lihat. Sehingga nanti bisa kita kumpulkan data-datanya mulai dari pemeriksaan EKG, pemeriksaan echokardiografi, termasuk tentunya juga pemeriksaan penunjang di luar jantung, ronsen, laboratorium. Itu menjadi hal yang wajib dilakukan pemeriksaan pada fase-fase awal pasien-pasien penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti itu. Berarti memang pemeriksaannya harus komprehensif ya dok ya, Ya. untuk menghasilkan diagnosisnya itu yang memang pasti begitu. Ini Ya. adalah penyakit jantung ataupun penyakit-penyakit lain Di luar jantung, ya. Karena tentu keluhan nyeri dada, sesak nafas, atau debar-debar itu bisa macam-macam. Contoh orang anemia itu bisa juga keluhannya jadi nyeri dada, karena hemoglobinnya menurun atau sel darah merahnya juga terjadi penurunan pada pasien tersebut, seperti itu. Dok, kalau misalkan selain fasilitas eko di sini tuh kira-kira ada fasilitas pemeriksaan apa lagi ya dok ya untuk mendiagnosis seputar penyakit jantung itu dokter? Nah, tadi kan seperti disampaikan, biasanya masyarakat itu keluhan awalnya paling sering tuh nyeri dada ya atau sesak ya. Nah, itu salah satu hal kita menemukan, misalnya ternyata dalam rekam EKG-nya masih normal nih gitu kan, echonya pompa jantungnya masih bagus. Ya, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan stress test, yaitu dengan pemeriksaan treadmill test. Ya, jadi pasien lakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung itu sambil diberikan beban untuk jalan dan berlari di alat mesin treadmill. Ini alatnya kita ada di sini juga, ada di sini. Wah, saya penasaran nih dok. Oke. Boleh langsung kita lihat dok? Oke, boleh. Yuk kita ke ruang sebelah ya. Oke. Nah, ini alat treadmill testnya nih, di sini. Jadi ini masih ada di dalam poli jantung di lantai 3 ini. Oke. Saya baru lihat pertama kali nih dok. Oh gitu ya. Alat treadmill. Oke. Dok, kira-kira ini dari pemeriksaan treadmill ini apa yang bisa kita interpretasi dokter? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan di awal, paling sering itu memang pasien keluhan terbanyak itu nyeri dada, sesak nafas. Ya, ternyata pas kita lakukan pemeriksaan rekam jantung, kita pemeriksaan echokardiografi atau kita ronsen, itu kok hasilnya masih bagus-bagus aja nih. Sehingga kita salah satunya mau menilai ini apakah keluhan nyeri dadanya berkaitan dengan masalah jantung atau tidak. Salah satunya ada penyakit jantung koroner seperti itu. Nah, jadi pasien dilakukan pemeriksaan treadmill test itu dengan guided EKG ya. Jadi nanti pasien dipasang lead EKG lalu sambil nanti berjalan di mesin treadmill ini. Mulai dari kecepatan sedang, kecepatan makin meningkat dan mungkin sampai sedikit berlari sampai mencapai target heart rate tertentu. Ya, ini juga nanti akan elevasi nih. Jadi nggak hanya kayak mesin treadmill biasa yang cuma jalan biasa, itu akan meningkat gitu ya setiap 3 menit gitu ya. Oke. Udah pernah nyoba belum? Belum Wah, pernah nyoba. saya aja kuat sampai 10 menit. Jadi 10 menit udah agak lemas berat gitu ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih dalam batas normal. Jadi nanti kita akan bisa lihat nih Din, dari sisi EKG-nya ada perubahan apa enggak? Ya, termasuk dari keluhan pasien. Ya, jadi selama treatment akan ditanyakan, "Bapak gimana nih keluhannya, Ibu? Keluhannya masih kuat apa enggak?" Sampai dengan target heart rate 85% itu tercapai. Ya, dari situ baru kita bisa kelihatan kira-kira dari hasil pemeriksaan treatment-nya, pertama dari sisi kebugaran pasien. Ya, kayak pasien-pasien tidak hanya ada keluhan ya. Tadi pasien-pasien ada keluhan atau pasien-pasien medical check up itu bisa juga dilakukan screening tingkat kebugaran, termasuk screening dari sisi apakah ada kecenderungan ke arah penyakit jantung dan pembuluh darah. Nanti bisa kita nilai dari sisi berapa menit kuatnya, terusnya sampai heart rate berapa, tekanan darahnya berapa. Jadi kita bisa interpretasi dari sisi kebugaran. Kita bisa menilai juga ini orang ada kecenderungan ke arah hipertensi apa enggak. Terus yang kedua ada kecenderungan ke arah penyakit jantung koroner apa enggak. Termasuk pasien-pasien dengan kadang-kadang ada gangguan irama itu suka muncul kalau seandainya kita kasih beban dengan pemeriksaan treadmill test ini, seperti itu. Oke dok, berarti memang banyak yang bisa kita cari tahu ya dok ya. Betul. Dari alat treadmill test ini ya. Iya. Oke dok, ini dok juga banyak beredar nih dok di masyarakat dok mengenai mitos-mitos tentang penyakit jantung dok. Seperti mungkin makan makanan tertentu untuk mencegah penyakit jantung dok, seperti bawang putih atau ketumbar. Itu bagaimana dok menurut dokter? Ya, jadi memang mungkin beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sudah setahun yang lalu itu beredar tuh kadang-kadang lewat WhatsApp ya. Iya dok. Sebarkan gitu ya kan, selamatkan viral gitu ya. Jadi mulai dari ketumbar atau bawang putih, ya tentunya kalau saya pribadi sebagai tenaga medis gitu ya, sebagai klinisi, tentunya dalam menentukan terapi atau tata laksana pada pasien, baik itu farmakologik ya, obat-obatan atau non farmakologik, itu harus berdasarkan efek klinis
yang sudah diteliti. Ya, jadi ada rekomendasi gitu ya. Atau kalau di dalam perhimpunan tuh di jantung tuh ada guideline-nya, ada pedomannya. Ya, sehingga apa yang kita berikan terapi baik itu obat-obatan maupun rekomendasi tata laksana selain obat itu harus ada petunjuknya. Namun tentunya tidak menafikan ada penemuan-penemuan baru yang sifatnya tadi ya, misalnya bawang putih atau ini, saya biasanya suka menyarankan tetap obat wajibnya harus diminum Pak, Bu, gitu ya. Misalnya Bapak mau tambah obat-obatan tersendiri, silakan selama itu tidak dirasakan malah membebani Bapak. Kadang-kadang gini, dia berobat jantungnya gratis nih, ternyata harus beli obat yang harganya sampai ratusan ribu, itu kasihan juga. Padahal dari sisi penelitian, dari sisi uji klinis tidak belum ada belum ada dari sisi efikasinya efek obat tersebut gitu. Jadi tetap yang kita sampaikan ini obat wajib gitu ya. Untuk di luar itu kalau memang belum ada penelitian, belum ada efek uji klinis terhadap manfaat gitu ya, tambahan terapi tersebut lebih baik tidak diperlukan gitu ya, seperti itu. Berarti yang paling penting obat wajibnya harus tetap diminum, gitu ya dok? Betul, ya. Kalau ini dok, pernah juga ada yang viral karena dia itu tiba-tiba pingsan. Terus saat lagi pingsan, orang-orang di sekelilingnya itu langsung menepuk-nepuk badan serta lengannya gitu dok. Katanya biar perdarahannya lancar lagi gitu dok, biar tidak serangan jantung. Itu bagaimana dok pendapat dok? Ya, jadi tentunya di era digital seperti ini informasi itu sangat lalu lalang gitu ya. Makanya bagaimana kita sebagai tenaga medis dan juga menjelaskan pada masyarakat awam, gitu, masyarakat secara luas. Tentunya hal tersebut tidak benar, gitu ya. Dan dari sisi Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia juga sudah meliris maklumatnya, informasinya bahwa sangat salah apabila ada pasien yang tiba-tiba pingsan atau tidak sadar, itu harus ditepuk-tepuk lengannya, gitu ya, supaya peredaran darahnya lancar. Jadi tidak ada bukti klinis sama sekali, bahkan bisa membahayakan nyawa pasien, ya. Kita sudah mengenalkan ada nama istilah bantuan hidup dasar ini ya. Seperti kemarin juga kan saat akreditasi kita sudah menyampaikan tidak hanya buat tenaga medis, buat petugas parkir gitu ya, cleaning service, satpam dan seterusnya itu diperkenalkan. Jadi adalah apabila pasien ditemukan atau ada seseorang ditemukan tidak sadar atau tiba-tiba pingsan, itu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, mulai dari mengecek kesadaran, mengecek denyut nadinya, mengecek fungsi nafasnya. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus diperkenalkan pada masyarakat. Nah, nanti masyarakat juga bisa juga lihat tuh video-videonya dari Perki, dari pengurus pusat di Perki, itu bisa di websitenya tuh. Video bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam. Jadi itulah yang nanti harus kita komunikasikan. Jadi sangat salah apabila ada orang pingsan atau tiba-tiba nggak sadar, itu ditepuk-tepuk. Jangan-jangan nadinya udah berhenti, jangan-jangan udah mulai terjadi gangguan irama jantung. Jadi justru harus segera dibawa ke rumah sakit sambil melakukan tahapan-tahapan bantuan hidup dasar yang bisa dilakukan pada saat itu, seperti itu. Oke, berarti ya memang itu adalah suatu yang salah dan harus diklarifikasi begitu ya pemirsa. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan bantuan hidup dasar. Oke dok, berarti kalau misalkan nanti di treadmill ini kan berarti kita diberikan beban ya dok ya? Nah, apabila ada pasien-pasien yang saat sedang dilakukan treadmill itu dia tidak kuat saat lagi diberikan beban yang bertambah, yang meningkat-meningkat terus itu dok. Kira-kira pemeriksaan apa lagi dok yang harus dilakukan? Karena dengan treadmill itu berarti tidak bisa dilakukan dok. Oke, jadi memang tadi tahapan dari awal ya Dini ya, mulai dari pemeriksaan EKG, terus pemeriksaan ronsen laboratorium, terus termasuk echo. Itu dalam tahapan itu akan kita nilai ini pasien berlanjut kemana nih. Kalau ternyata dari sisi pemeriksaan EKG, echo sudah dapat ditegakkan suatu diagnosis kerja, itu kita langsung bisa melakukan tindakan intervensi gitu ya. Misalnya kita lihat di kateterisasi atau dengan pemasangan cincin atau ring sesuai dengan indikasi temuan pada pemeriksaan awal. Tapi kalau misalnya tadi saya sampaikan dari sisi EKG-nya bagus-bagus aja nih, tapi kok pasien masih ngeluh nyeri dada, echo-nya kok bagus. Gitu ya. Kita treadmill ternyata pasiennya nggak kuat, udah usia tua, udah di atas 60 tahun atau pernah ada trauma. Dokter saya nggak bisa nih buat treadmill, kakinya nggak kuat seperti itu. Atau ketika di treadmill baru 2 menit udah nggak kuat nih, bukan karena ada keluhan ya, misalnya EKG-nya atau, nah itu ada salah satu pemeriksaan non-invasif, yaitu dengan pemeriksaan imaging, yaitu dengan CT angiografi, ya, jadi multi-slice CT angiografi. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi ini alatnya sudah ada nih Din, ya sudah ada ini, itu ada di gedung E di belakang. Nanti bisa sama-sama kita lihat di sana. Walaupun memang secara pelayanan ini masih belum launching, tapi kita sedang merintis
pemeriksaan-pemeriksaan yang nantinya bisa menjadi penunjang penegakan diagnosis penyakit jantung dan pembuluh darah seperti itu. Oke, berarti CT scan angiografi ya, Dok? Ya, betul. Boleh langsung kita lihat aja, Dok, ke sana? Ya, boleh, silakan.